Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Getriskan Nuralin dengan NIM 24081080 Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian artikel jurnal dengan judul Mortality and Life Expectancy Forecast for High Mortality Countries. Artikel ini itu membahas mengenai peramalan mortalitas dan harapan hidup pada negara-negara yang memiliki tingkat mortalitas yang tinggi, khususnya itu di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur. Penelitian ini itu dilatar belakangi oleh pentingnya peramalan mortalitas dalam kajian demografi, terutama untuk memperkirakan angka kematian dan harapan hidup penduduk. Namun, sebagian besar metode peramalan itu dikembangkan berdasarkan data negara maju dengan tingkat mortalitas yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan untuk melihat bagaimana kinerja berbagai metode peramalan ketika diterapkan pada negara-negara dengan tingkat mortalitas yang lebih tinggi, khususnya di kawasan Eropa Tengah dan Eropa Timur. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai ketetapan berbagai metode peramalan mortalitas ketika diterapkan pada negara-negara dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Selama ini, banyak metode peramalan mortalitas yang dikembangkan menggunakan data dari negara maju yang memiliki tingkat kematian relatif rendah dan pola mortalitas yang stabil. Namun, kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur yang memiliki tingkat kematian lebih tinggi dan pola kematian yang cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah metode-metode yang selama ini digunakan itu masih mampu menghasilkan prediksi yang akurat jika diterapkan pada negara dengan karakteristik mortalitas yang berbeda. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk membandingkan berbagai metode peramalan mortalitas. Yang kedua, ada menilai tingkat akurasi masing-masing metode. Yang ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan setiap metode. Yang keempat, membandingkan hasil peramalan dengan model yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dan yang terakhir, menentukan metode yang lebih sesuai untuk negara dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Kebaharuan dari penelitian ini itu terletak pada objek kajiannya. Sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada negara baju yang memiliki tingkat mortalitas rendah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada negara-negara dengan tingkat mortalitas yang tinggi di kawasan Eropa dan Eropa Timur. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan berbagai metode peramalan mortalitas dalam satu penelitian sehingga dapat dievaluasi bagaimana performa masing-masing metode pada kondisi yang berbeda dari negara maju. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karakteristik data memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu model peramalan. Dalam penelitian ini, itu terdapat beberapa metode matematika dan statistika yang digunakan. Metode pertama yaitu ada Lee Charter atau LC, yang merupakan model dasar dalam penelitian mortalitas. Selanjutnya, terdapat Poisson Lee Charter atau LCP yang menggunakan distribusi Poisson untuk menyesuaikan data kematian sehingga hasil prediksi menjadi lebih sesuai dengan karakteristik data. Kemudian ada Lee Miller atau LM yang merupakan pengembangan dari Lee Charter untuk memperbaiki beberapa kelemahannya. Metode berikutnya yaitu ada Bot McDonald Smith atau BMS yang digunakan untuk meningkatkan akurasi model melalui pemilihan pada data yang paling sesuai. Selain itu, terdapat juga Heinemann-Ola atau HU yang mampu menangkap pola mortalitas yang lebih kompleks dibandingkan dengan sebelumnya. Selain metode yang sebelumnya, penelitian ini juga menggunakan beberapa metode lanjutan, yaitu ada Robust Handmade Ula atau RUR yang bertujuan mengurangi pengaruh data pencilan atau outlier. Kemudian ada Weighted Handmade Ula atau HUW yang memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga dapat menghasilkan prediksi yang lebih relevan. Selanjutnya terdapat coherent mortality forecasting yang digunakan untuk menjaga konsistensi hasil peramalan antar negara. Penelitian ini juga menggunakan Bayesian Hierarchical Model, yaitu model yang digunakan oleh PBB untuk melakukan proyeksi harapan hidup.
Untuk mengevaluasi tingkat akurasi model, digunakan dua ukuran kesalahan, yaitu ada mean absolute error atau MAE dan mean square error atau MSE. Kedua ukuran ini bisa digunakan untuk melihat seberapa besar kesalahan yang dihasilkan oleh masing-masing metode. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan penting. Yang pertama, tidak ada satu metode yang selalu memberikan hasil terbaik. Yang kedua, metode Heinemann-Ulla versi Robust atau HUR dan Weiffert atau HUE sering menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Yang ketiga, sebagian besar model Richard menghasilkan prediksi harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya. Ada beberapa negara seperti Belarus, Rusia, dan Ukraina. Selain itu, metode coherent mortality forecasting tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan metode lainnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa model Bayesian hierarchical menghasilkan prediksi yang lebih optimis, tetapi memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar. Temuan lainnya adalah performa model pada negara dengan mortalitas tinggi umumnya lebih rendah dibandingkan negara maju, karena pola mortalitasnya lebih tidak stabil dan lebih sulit untuk diprediksi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode peramalan mortalitas yang sering digunakan pada negara maju belum tentu memberikan hasil yang akurat ketika diterapkan pada negara dengan tingkat mortalitas yang tinggi. Karakteristik data ternyata sangat mempengaruhi tingkat akurasi model yang digunakan. Selain itu, tidak ada satu model yang dapat dianggap paling baik untuk seluruh negara yang diteliti. Namun, metode Heinemann-Ulla versi Robust atau HUR dan Weighted atau HUW cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan beberapa metode lainnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih diperlukan pengembangan metode baru yang lebih sesuai untuk negara-negara dengan tingkat mortalitas tinggi dan pola mortalitas yang kompleks. Penelitian ini itu juga memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan peramalan demografi, pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.